Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Teknologi Informasi untuk Manajemen akan mempresentasikan materi tentang teknologi informasi dalam bisnis dan organisasi. Anggota kelompoknya ada saya sendiri, Paundra Krisna Jayakusuma dengan NIM 2312000085. Ada saya juga, ada Wahyu Raffi Abdullah dengan NIM 2312000009. Dan saya Ahmad Kevin Kurniawan dengan NIM 2312000047. Dengan saya Anggara Jatara Putra dengan NIM 2312000053. Brightness masih yuk. Kita ini udah full. Gitu. Udah full. Gue dulu ya? Ya. Jadi minggir dulu aja. Ya. Gantian dulu. Yang pertama, kita akan memberitahu terlebih dahulu apa sih teknologi informasi itu sendiri. Menurut informasi yang kami dapatkan, teknologi informasi merupakan gabungan antara perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sistem basis data yang berfungsi untuk mengelola serta menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Nah, dalam dunia bisnis modern, TI berperan sangat penting nih sebagai alat strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan, memperkuat komunikasi, serta mendorong inovasi, produk, dan layanan. Pemanfaatan TI yang tepat memungkinkan perusahaan beradaptasi terhadap perubahan pasar, menjaga keamanan data, dan menciptakan keunggulan yang kompetitif. Di sini kita masuk ke peran TI dalam bisnis. Yang pertama itu dapat meningkatkan efisiensi operasional. Dengan adanya TI, kita sebagai pelaku bisnis maupun pelaku organisasi dapat mempercepat baik itu waktu, proses pengerjaan, sampai ke output. Hasil efisiensi waktu dapat tercipta dengan adanya teknologi informasi. Kemudian yang kedua, dengan adanya TI dapat memperluas akses pasar dan juga pelanggan. Kita ambil contoh media sosial. Media sosial adalah salah satu inovasi dari adanya teknologi informasi. Dengan media sosial, kita dapat mempromosikan produk bisnis kita maupun layanan jasa yang kita berikan untuk konsumen. Sehingga dengan media sosial, suatu perusahaan dapat memperluas pasarnya secara lebih mudah. Dan juga dapat mencari pelanggan secara lebih luas. Kemudian yang ketiga, perannya adalah mendukung pengambilan keputusan. Dengan adanya TI, kita dapat mencakup data-data penting. Data-data yang sekiranya nanti akan dipertimbangkan untuk strategi-strategi bisnis selanjutnya. Dengan data tersebut, pengambilan keputusan dapat diambil secara terukur dan juga secara tepat sehingga output yang nanti diberikan tepat sasaran. Kemudian yang keempat ada meningkatkan kolaborasi dan juga komunikasi. Dengan TI kita dapat berkolaborasi dengan berbagai rekan bisnis maupun rekan organisasi lainnya. Kita dapat berkolaborasi baik dari produksi maupun operasional sampai ke pemasok. Dan juga komunikasi. TI mempermudah komunikasi antara kita sebagai produsen dalam bisnis dan juga antara kita sebagai produsen dalam bisnis ke pelanggan atau customer di market atau pasar. Sehingga hubungan komunikasi terjalin secara lebih mudah. Kemudian yang kelima
Peran TI juga membantu dalam menjaga keamanan data dan informasi. Cyber security contohnya. Dengan cyber security, keamanan data kita, baik data finansial, data operasional, maupun data karyawan dapat terjaga dengan aman dan juga secara transparan. Dan kita bisa mengaksesnya secara langsung sehingga segala sesuatu yang terjadi bisa kita pantau secara transparan. Kemudian yang terakhir, peran TI dalam bisnis juga dapat mendorong inovasi produk dan layanan. Semakin berkembangnya teknologi informasi di dunia ini, maka kita sebagai produsen perlu untuk terus berinovasi terkait dengan produk maupun layanan kita agar dapat mengikuti tren pasar yang terjadi saat ini. Nah, itulah beberapa peran TI dalam bisnis yang dapat diimplementasikan. Terima kasih saudara Pondra. Pak, presentasi tentang TI akan saya lanjutkan. Oke, di sini kita di slide penerapan TI di Bank BCA. Oke, sebagai contoh nyata, PT Bank Sentral Asia atau singkat BCA merupakan perusahaan yang berhasil menerapkan teknologi informasi secara menyeluruh dalam kegiatan bisnisnya. Melalui sistem core banking, seluruh transaksi nasabah dapat diproses secara otomatis dan real time di berbagai cabang. Sehingga efisiensi operasional meningkat. BCA juga menanyakan layanan kita seperti BCA Mobile, Klik BCA, dan My BCA yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi pembayaran serta pembukaan rekening secara online tanpa harus datang ke kantor cabang. Dalam pengambilan keputusan, BCA memanfaatkan bisnis intelligence system untuk menganalisis data, transaksi, dan perilaku nasabah guna merancang strategi bisnis yang lebih tepat sasaran. Dari sisi keamanan, BCA menerapkan multi-layer security atau disingkat OTP dan enkripsi data untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah. Selain itu, BCA mengembangkan sistem Human Capital Information System yang disingkat HCIS dan platform e-learning bagi karyawannya untuk meningkatkan kinerja serta kompetensi. Dengan penerapan teknologi informasi yang komprehensif ini, BCA mampu menjaga keunggulan kompetitifnya dan menjadi salah satu bank paling terpercaya serta inovatif di Indonesia. Oke, di sini kita ada juga penerapan teknologi informasi dari Gojek. Oke, kita ke bagian operasional dan produksi layanannya. Di sini mereka menggunakan algoritma pencocokan otomatis yang bisa disebut matching system. Nah, di sini ada antara pengemudi dan pelanggan secara real time. Sistem ini memanfaatkan artificial intelligence, disingkat AI, dan big data untuk menentukan driver terdekat dan rute tercepat. Server cloud-based dari Google Cloud membantu menangani jutaan transaksi per detik. Nah, dampaknya apa nih? Dampak untuk bisnisnya. Nah, di sini ada 3 poin. Di sini ada waktu tunggu pelanggan menurun drastis. Yang kedua ada efisiensi operasional meningkat karena sistem otomatis menggantikan proses manual. Dan yang ketiga, yang terakhir, pengemudi mendapat pesanan lebih optimal. Oke. Lanjutnya, di sini ada pemasaran dan pelanggan. Gojek menggunakan data analitik untuk memahami perilaku pengguna, seperti waktu pemesanan, jenis layanan, dan preferensi pembayaran. Dengan data ini, Gojek mengirimkan promosi personal melalui aplikasi, misalnya diskon GoFood atau GoRed di jam tertentu. Sistem CRM atau bisa disebut Customer Relationship Management membantu menjaga hubungan dengan pelanggan setia. Nah, dampaknya apa nih untuk bisnisnya? Ada 3 poin, yaitu promosi lebih tepat sasaran, terus juga bisa mendapatkan tingkat conversion meningkat, terus yang kedua ada retensi pelanggan, loyalty lebih tinggi, dan ketiga pengeluaran iklan lebih efisien karena berbasis data, bukan tebakan. Oke, di sini di bagian keuangan dan pembayaran, interaksi GoPay sebagai sistem pembayaran digital yang aman dan cepat. Transaksi keuangan terekam otomatis di sistem cloud dan bisa dilacak kapanpun. Fitur GoPay Later menggunakan analisis data dan skor kredit internal untuk memberi limit pinjaman mikro ke pengguna. Dampak bisnisnya apa? Ada 3 poin juga. Di sini meningkatkan jumlah transaksi karena kemudahan pembayaran. Yang kedua ada menambah sumber pendapatan baru melalui layanan keuangan. Dan yang terakhir memperkuat ekosistem digital tanpa uang tunai atau bisa disebut cashless society. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Ya, terima kasih Wahyu. Sini saya akan melanjutkan slide ke-9, yaitu alat dan platform umum yang digunakan di dunia nyata. Alat dan platform ini adalah teknologi, aplikasi, dan sistem digital yang digunakan perusahaan untuk menjalankan
mengelola, dan mengoptimalkan operasional bisnis. Platform ini membantu dalam hal komunikasi, manajemen data, analisis, transaksi, dan pelayanan pelanggan. Selanjutnya ada contoh penerapannya dalam perusahaan Gojek. Yang pertama ada cloud platform, yaitu Gojek menggunakan Google Cloud Platform atau GCP untuk mengelola jutaan transaksi per hari dan mengatur data pengemudi serta pelanggan secara real time. Yang kedua ada Big Data Analytics, yaitu Gojek memakai Apache, Kafka, dan Hadoop untuk menganalisis pola pengguna aplikasi, misalnya jam sibuk pesanan GoRide atau GoFood. Yang ketiga ada Payment Platform, yaitu Gojek memiliki payment platform GoPay sebagai alat pembayaran digital yang terintegrasi di seluruh layanannya. Yang keempat ada Collaboration Tools, yaitu tim internal Gojek menggunakan Slack, dan Google Workspace untuk komunikasi dan koordinasi proyek lintas departemen. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kevin. Baik, di sini ada beberapa tantangan yang bisa terjadi, yaitu satu, biaya implementasi tinggi. Masih banyak karyawan yang belum mendapatkan biaya yang tercukupi karena kurangnya SDM yang belum paham teknologi. Banyak juga sumber daya manusianya yang belum paham teknologi, jadi dibutuhkan lagi pelatihan serta edukasi yang lebih mendalam. Terus selanjutnya ada keamanan data dan privasi. Keamanan data dan privasi ini sangat penting karena takutnya ada kerentasan atau kebocoran data di dalam perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada integrasi sistem lama dan baru. Terus ada resistensi dari karyawan dan infrastruktur dan koneksi internet belum rata. Nah, untuk yang infrastruktur dan koneksi internet belum rata, kita tahu karena di beberapa daerah banyak yang belum bisa memenuhi infrastruktur dan koneksi internet yang memadai, serta perubahan teknologi yang cepat. Nah, perubahan teknologi yang cepat ini dapat mempengaruhi balik lagi ke sumber dayanya, jadi kita harus melakukan edukasi terhadap sumber daya manusia itu sendiri. Dan next, kesimpulan. Jadi kesimpulan dari yang sudah dijelaskan oleh kami, yaitu dari pembahasan tadi bisa disimpulkan bahwa teknologi informasi sekarang sudah jadi sangat penting dalam dunia bisnis. Hampir semua bidang produksi, pemasaran, keuangan, sampai pelayanan udah bergantung dengan teknologi buat meningkatkan efisiensi. Tetapi biar hasilnya maksimal, penerapan TI perlu dengan strategi yang matang serta SDM yang siap. Bahkan dengan infrastruktur yang kuat, tantangan kayak biaya tinggi, keamanan data, atau resistensi karyawan harus diantisipasi dari awal. Kalau dijalankan dengan benar, TI bisa bantu perusahaan lebih cepat ngambil keputusan, lebih produktif dan inovatif ke depannya. Intinya, suksesnya penerapan TI bukan cuma soal seberapa canggih sistemnya, tapi juga seberapa siap orang-orang di baliknya. Perusahaan yang bisa seimbang antara teknologi dan strategi manusia bakal bertahan dan unggul di era digital sekarang. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih stop record? Oh ini. Ini pas. Pause ya. Record nggak? Record. Di. Oh, udah. Oh iya, udah. Stop record.